Sebelum menonton video selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya. Bab 84. Katakan padaku, apa kamu sudah tahu tentang teror ini sebelumnya? Desak Dinar menuntut jawaban. Ya, aku tahu. Aku dan mamamu juga mendapat ini, jawab Damar, mengangkat boneka dalam paket tersebut, lalu melemparnya dengan kesal. Apa? Aku dan mama memang sengaja tidak memberitahukanmu. Takut kamu cemas, itu tidak baik untuk kesehatanmu, jelas Damar. Dinar terduduk lemas di sofa, pikirannya kalut. Ia yakin jika saat ini ada benar-benar orang yang tengah mengincar keluarganya. Apa ini orang yang sama dengan peneror bayangan yang memegang pisau? Terka Dinar kemudian. Aku rasa orang yang sama, balas Damar. Yakin si peneror adalah orang yang dekat, sangat memahami situasi rumah dan keadaan keluarganya. Tapi siapa orangnya? Tanyanya frustasi. Sekeras apapun ia menerka, tetap tidak dapat menemukan jawabannya. Tidak mengerti mengapa ada yang mengincar keluarganya. Sedang selama ini Dinar tidak pernah merasa mempunyai masalah dengan siapapun. Tenanglah, semua perlahan pasti akan terungkap. Damar merengkuh Dinar, mengusap lembut punggungnya. Kita harus mencari mama, menemukannya secepatnya, ujar Dinar semakin khawatir. Yakin jika yang menculik ibunya adalah orang yang sama yang tengah menerornya. Kita harus cari sekarang, pinta Dinar. Tidak dapat lagi menepis rasa cemas yang terus bergelayut di pikirannya. Ya sudah, kita cari sekarang. Damar setuju. Mereka segera keluar dari kantor, kembali mencari Ibu Anita, berharap dapat segera menemukannya. Larut malam mereka kembali. Hasil yang didapatkan tetaplah nihil. Ibu Anita tetap tidak kunjung ditemukan. Sekarang istirahatlah, besok kita lanjutkan mencari, ujar Damar memarkirkan mobilnya di pelataran rumah. Melihat wajah Dinar yang tampak lelah, Dinar mengangguk pelan, bergegas masuk ke dalam rumahnya. Bitami, pekik Dinar, gitu terkejut melihat asisten rumah tangganya itu tengah tergeletak di ruang tamu, dengan tangan dan kaki terikat, juga mulut yang tersumpal dengan lakban. Damar yang mendengar teriakan Dinar pun segera berlari masuk ke dalam rumah. Ada apa ini? Damar pun terkejut melihat keadaan Bitami. Kita harus bawa ke rumah sakit, titah Dinar panik. Aku akan memanggil dokter. Damar meraih ponselnya, segera menghubungi dokter pribadinya. Tak butuh waktu lama, seorang dokter pria mendatangi kediaman Damar, lalu memeriksa keadaan Bitami. Dokter, sebenarnya apa yang terjadi padanya? Tanya Damar lebih lanjut setelah dokter memeriksa. Pasien mengalami sedikit cedera punggung. Cedera punggung. Damar dan Dinar terkejut mendengarnya. Saya akan memberikan beberapa obat, dan kita hanya perlu menunggunya siuman. Dokter tersebut segera memberikan beberapa obat, lalu pamit pulang setelahnya. Sedang Dinar dan Damar masih terjaga, menunggu asisten rumah tangga mereka siuman. Bitami, seru Dinar, tersenyum lega melihat wanita paruh baya itu perlahan membuka matanya. Syukurlah bibi sudah siuman. Damar pun tersenyum lega. Non Dinar, Bitami menatap bingung sekelilingnya. Aduh, ia merintih. Punggungnya terasa nyeri. Saat hendak bangun, bibi harus istirahat. Sebenarnya apa yang terjadi? Tanya Dinar penasaran. Bitami termenung sesaat, mencoba mengingat apa yang sudah terjadi sebelumnya. Ada penyusup non. Penyusup, ujar Dinar dan Damar serentak sekaligus tercenang. Benar, punggung belakang bibi dipukul. Bitami tidak dapat menjelaskan lebih lanjut, karena pukulan yang keras di punggung membuat kesadarannya hilang. Damar keluar dari kamar asisten pribadinya itu, memeriksa seluruh rumah. Tidak ada tanda-tanda penyusup masuk, atau barang-barangnya yang hilang. Namun matanya terbelalak kaget, gitu masuk ke kamar Ibu Anita.
Kamar dengan pencahayaan yang redup itu tampak porak-poranda, namun tidak ada satu barang berharga mertuanya itu yang hilang. Apa yang sebenarnya dia cari? Gumam Damar. Dimakan sayang, nanti kamu sakit. Perintah lembut Damar pada Dinar, yang sedari tadi hanya mengaduk-aduk sarapannya. Dinar tidak menjawab, ia hanya tertunduk murung. Bagaimana ia berselera menyantap makanan, sedangkan sudah hampir sepekan keberadaan ibunya tidak kunjung ditemukan. Bahkan polisi pun belum juga memberi kabar baik. Aku hanya berpikir bagaimana keadaan mama, apa dia sudah makan? Lirih Dinar dengan air mata yang tertahan. Damar menghela nafas gusar, mengerti bagaimana cemasnya perasaan Dinar, tapi tidak tahu lagi harus dengan cara apa menemukan Ibu Anita. Ponsel Dinar yang tergeletak di meja makan berdering. Tertera nama Cindy di layar. Dinar segera mengangkatnya. Halo Dinar, kamu sedang di mana? Tanya Cindy di balik telepon. Di rumah, balas Dinar dengan nada lesu. Dinar, barusan aku melihat Melati. Melati. Sontak saja Dinar tersentak mendengarnya, karena pasca keguguran yang dialaminya, ia tidak lagi bertemu dengan Melati, dan gadis itu mengatakan akan pergi dari apartemennya. Melati benar-benar pergi. Dinar yang sudah mengecek pun tidak melihat Melati di sana, juga pakaiannya yang sudah tidak ada. Kamu tidak salah melihat? Tanya Dinar ragu. Tidak Dinar, aku melihat dengan jelas itu Melati. Ia baru saja turun dari taksi di depan sebuah resto. Jelas Cindy meyakinkan, ia tidak bisa berhenti karena taksi yang ditumpanginya melaju gitu saja. Walau hanya melihat sekilas, Cindy sangat yakin jika gadis yang dilihatnya itu benar-benar Melati. Setelah mendengar informasi tersebut Dinar menutup teleponnya. Ada apa? Tanya Damar melihat wajah Dinar yang masih syok setelah menerima telepon. Cindy, ia mengatakan melihat Melati di jalan. Melati, sama seperti Dinar. Damar pun tak kalah terkejutnya, mengira Melati sudah kembali ke kampungnya setelah meninggalkan apartemen. Apa dia tinggal di sini? Terka Damar, walau rasanya mustahil gadis itu masih bertahan hidup di kota besar ini. Melati belum bekerja, dan selama ini hanya mengandalkan uang yang diberikan Dinar. Bisa saja ia masih tinggal di sini, atau selama ini dia yang sudah. Dinar menggelengkan kepalanya, menepis pikiran buruk yang melintas di benaknya. Bagaimana kalau kita cek ke desanya? Ya, kita cek ke desanya sekarang. Damar langsung setuju dengan sang istri. Ada sedikit kecurigaan di benak Damar pada gadis itu. Selesai sarapan mereka pun segera menuju desa Melati. Butuh waktu 4 jam dari kota menuju desa terpencil itu. Sesampainya di sana mereka langsung menuju rumah Melati. Syukurlah Dinar masih hafal jalan menuju rumah yang memang cukup jauh dari bibir pantai. Mereka berdua kembali dibuat tercengang setibanya di sana. Tampak rumah dengan dinding bilik berlantai tanah itu terlihat semakin usang. Bahkan atapnya yang terbuat dari pelepah kelapa nyaris roboh. Kalian sedang cari siapa? Tanya seorang wanita parubaya menghampiri Dinar dan Damar, yang sedari tadi diam mematung memandangi rumah usang itu. Apa benar ini rumah Melati? Dinar berpikir mungkin ia salah jalan. Benar ini rumah Melati. Tapi sekarang dia sudah tinggal di kota. Pernyataan itu menegaskan jika benar itu Melati yang dimaksud. Apa Melati pernah kembali ke sini setelah tinggal di kota? Tanya Damar lebih lanjut. Wanita itu menggeleng. Tidak pernah. Katanya ia mau menjual rumah ini, tapi sampai sekarang belum laku. Kalian ini siapa? Melati. Kami teman Melati di kota. Melati mengatakan sedang kembali ke desanya tapi ternyata tidak. Jawab Damar mencari alasan. Benar Melati tidak pernah kembali ke desa. Kalau gitu saya permisi dulu. Pamit wanita tersebut yang langsung berlalu pergi. Dinar dan Damar masih terpaku. Benar-benar tidak menyangka jika Melati telah berbohong pada mereka.